Hai, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan pengakuan pemuda-pemudi Indonesia untuk memperjuangkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yang menjadi tonggak penting dalam perjuangan nasional Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia. Sebelumnya perjuangan bersifat lokal, namun para pemuda sadar bahwa perjuangan ini adalah sia-sia. Dan dengan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan, para pemuda berubahnya menjadi perjuangan nasional untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Nah, Hari Sumpah Pemuda inilah yang diperingati setiap tahun untuk mengenang momen penting tersebut. Untuk tahu sejarah Sumpah Pemuda lebih dalam lagi, yuk simak penjelasan berikut. Sebelumnya, perkenalkan kami Andreas, Grace, Jennifer, Jeremy, Olo, dan Otniel dari kelompok 3 yang akan membawa kalian untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi inilah yang mendorong bermunculnya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatranan Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Trikoro Darmo yang didirikan pada tahun 1915 di Jakarta, yaitu di Gedung Stovia oleh R. Satimanuryo Sanjoyo dan kawan-kawan, merupakan cikal bakal organisasi pemuda Jong Java. Dengan 3 visi mulia, yaitu sakti yang berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi yang berarti bijaksana, dan bakti yang berarti kasih sayang. Organisasi ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu mempererat persaudaraan, meningkatkan pengetahuan, dan mempertajam peran bahasa dan budaya. Pada kongres pertamanya pada tahun 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java dan menjadi organisasi politik dengan tujuan membangun persatuan seluruh bangsa Indonesia dan bekerja sama dengan organisasi pemuda lainnya pada tahun 1926. Selain itu, organisasi ini juga menghapus sifat Jawa sentris dan terbuka untuk bekerja sama dengan pemuda dari daerah lain. Jong Sumatranan Bon. Jong Sumatranan Bon adalah organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera yang didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Organisasi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan pemuda pelajar dari Sumatera dan membangkitkan perasaan bahwa mereka terpanggil untuk menjadi pemimpin dan pendidik bangsa, dan juga membangkitkan perhatian anggotanya dan orang luar untuk menghargai adat istiadat, seni, bahasa, kerajinan, pertanian, dan sejarah Sumatera. Hal itu diusahakan dengan menghilangkan perasaan prasangka etnis di kalangan orang-orang Sumatera, memperkuat perasaan saling membantu, dan bersama-sama mengangkat derajat penduduk Sumatera dengan alat propaganda, kursus, dan ceramah-ceramah. Pada kongres ketiganya, organisasi ini mengusulkan agar bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dan persatuan di Nusantara yang diungkapkan oleh Muhammad Yamin. Jong Sumatranan Bon telah melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918 dengan tujuan membina persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Ambon. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919, berdiri Jong Minahasa yang berasal dari Sulawesi Utara, serta bertujuan menggalang dan mempererat persatuan dan tali persaudaraan di kalangan para pemuda pelajar yang berasal dari Minahasa. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Lalu didirikan Jong Celebes dari seluruh Sulawesi yang bertujuan mempererat rasa persatuan dari tali persaudaraan di kalangan pemuda pelajar yang berasal dari Pulau Sulawesi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekarukun, Jong Betawi, Jong Bataksbon, dan masih banyak organisasi lainnya. Semua organisasi itulah yang nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan.
dan fokus pada memperjuangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Organisasi ini terdiri dari anggota pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Dengan lahirnya berbagai organisasi pemuda dan keinginan untuk bersatu, para pemuda mengadakan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama diselenggarakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 dan diketuai oleh Muhammad Tabrani. Organisasi ini berhasil menyatukan berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia dan menyepakati dua hal penting, yaitu cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia dan semua perkumpulan pemuda harus bergabung dalam satu wadah. Prestasi ini meningkatkan kemajuan persatuan organisasi pemuda. Selanjutnya dilakukan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Rapat pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober di gedung Katholieke Jonglengen Bonn Waterpoloplain atau Lapangan Banteng. Rapat kedua dilakukan pada tanggal 28 Oktober di gedung Ostjava Bioskop. Rapat ketiga dilakukan pada tanggal 28 Oktober di gedung Indonesian Club Kebau. Rapat pertama ini membahas arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Rapat kedua membahas bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan dan harus dididik secara demokratis. Dan rapat ketiga membahas pentingnya nasionalisme dan demokrasi serta gerakan kepanduan. Pesan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin, Prasumbar Kertas Ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut dibacakan oleh Sugondo lalu dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda diperingati pada 28 Oktober. Pada Kongres kedua tersebut, lagu kebangsaan Indonesia Raya juga diperdengarkan oleh R. Supratman dan dipublikasikan pertama kali pada tahun 1978 di surat kabar Sinpo, mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu ini lagu kebangsaan. Lalu, apa arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia? Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menegaskan identitas bangsa Indonesia dan menginspirasi para pemuda untuk semangat berjuang meraih kemerdekaan. Semangat ini terus terparti dalam hati sanubari para pemuda yang berlandaskan kesamaan nasib dan cita-cita serta komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa universal antar bangsa. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Kemerdekaan tersebut membawa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan untuk bersatu sebagai satu bangsa yang merdeka. Dengan kemerdekaan Indonesia mendapat kesempatan untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Kalimat pertama berisikan, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Indonesia disebut juga Nusantara, yang berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Indonesia memiliki 13.466 pulau dan kaya akan keindahan alamnya. Sebagai warga negara, kita harus bangga dan menjaga kecintaan terhadap tanah air Indonesia dengan tindakan nyata seperti merawat lingkungan di sekitar kita. Kalimat kedua berisikan, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Paham kebangsaan merupakan kesadaran berbangsa yang tumbuh dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang bermula dari keinginan bersatu walaupun memiliki latar belakang yang berbeda. Generasi penerus memiliki kewajiban untuk melestarikan rasa kebangsaan Indonesia agar tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus tetap optimis dan mengembangkan potensi bangsa untuk memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Kalimat ketiga berisikan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia yang memiliki peran penting dalam perkembangan kehidupan bangsa. Bahasa ini telah menjadi alat komunikasi yang efektif dalam menggalang semangat kebangsaan dan perjuangan saat masa kemerdekaan, serta dapat menghubungkan antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, perhubungan nasional, dan pengembangan kebudayaan nasional. Kita semua harus terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena hal ini mempertegas jati diri kita sebagai bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari bahasa negara harus tetap ditingkatkan. Sekian, terima kasih.